Salam saudara terkasih. Hari ini tema kita berbicara tentang mengenal pacar dalam waktu yang singkat dan tepat. Pacaran adalah masa persiapan untuk menikah. Jadi sebelum menikah, pastikan kenal pacarmu dengan baik-baik. Kenal pacarmu dengan benar. Jangan seperti memilih kucing di dalam karung. Artinya memilih barang sebelum melihat barang itu terlebih dahulu. Kalau harga barang itu 10 juta, ratusan juta, padahal saudara sudah mentransfer uangnya, dan setelah barangnya sampai ternyata barangnya itu mengecewakanmu, itu pasti membuatmu marah dan sangat dirugikan. Apalagi itu pasangan hidupmu. Jika salah memilih, engkau akan menderita seumur hidup. Jika benar dalam memilih pasangan, engkau akan bahagia seumur hidupmu. Karena pernikahan nantinya adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada istilah cinta itu buta di dalam pacaran. Justru di dalam pacaran, bukalah matamu lebar-lebar, pastikan kamu mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai tertipu. Ternyata dia seorang penjahat, perempuan yang tidak oke, pengedar narkoba. Kalau sudah menikah, semuanya pasti dirugikan. Bukan hanya kamu, tapi keluarga besarmu semuanya dirugikan. Jadi bagaimana cara mengenal pacar kita itu dalam waktu yang singkat dan tepat? Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah cek biodatanya atau riwayat hidupnya. Cara cek biodata, riwayat hidupnya ini adalah minta nomor telepon orang tuanya, atau keluarganya, atau sahabat dekatnya, mungkin teman kantornya, teman pekerjaannya. Karena masa lalu itu penting untuk saudara mengetahuinya. Paulus berkata di Filipi 3 ayat yang ke-7, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang itu sampah setelah mengenal Kristus. Ternyata masa lalu itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau mengenal Paulus di zaman anugerah, kenapa dia radikal, kenapa dia menggebu-gebu di dalam Tuhan Yesus, ternyata masa lalunya juga dia orang yang radikal di dalam keagamaannya. Jadi karakter Paulus itu terbentuk bukan dengan tiba-tiba, tapi dibentuk dari masa lalunya, dari lingkungannya, dari keluarganya. Demikian juga karakter saudara hari ini, karakter pasanganmu hari ini, itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Itu dibentuk dari masa lalu. Jadi apapun hari ini karaktermu, itu adalah pembentukan dari masa lalu itu. Sangat penting sekali untuk saudara mengenal masa lalu pasanganmu masing-masing. Apalagi kalau pasanganmu itu terbuka, itu sangat oke sekali. Tapi kalau tertutup dan tidak terbuka, dan inilah yang harus saudara lakukan. Kalau ternyata dia tidak memberikan nomor telepon orang tuanya, atau sahabatnya, keluarga yang lain, pastilah dia tidak serius dengan saudara. Kalau dia serius, pasti dia akan memberikan nomor telepon itu. Tapi kalau tidak, dia akan merahasiakan itu. Nah, kalau dia tidak serius, saran saya, jangan saudara lanjutkan. Jangan cintamu bertepuk sebelah tangan. Baru ku sadari, cintaku bertepuk sebelah tangan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Tidak ada hasil kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan. Bukan penderitaan, Pak, yang kutangisi, tapi pengeluaran, Pak, yang kusesali sudah terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak rahasia, tidak mau memberikan nomor telepon keluarga, telepon orang tua atau sahabat, pertimbangkan dengan baik-baik untuk melanjutkannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenali masa sekarang. Dia bekerja di mana? Pergaulannya seperti apa? Karena firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan tersesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Dari firman Tuhan ini sangat jelas, kebahagiaanmu ke depan itu sangat ditentukan
dengan siapa engkau bergaul hari ini. Dengan siapa pasanganmu bergaul hari ini? Apakah pergaulannya dengan orang-orang yang buruk, dengan penjahat, dengan orang-orang yang akan merusak hidup orang lain? Kalau ini engkau lanjutkan, keluargamu juga nanti pasti rusak. Lihat komunitasnya itu seperti apa, pekerjaannya itu seperti apa, sahabat-sahabatnya itu seperti apa. Dari situ engkau sudah mendapatkan gambaran pacarmu itu seperti apa. Karena itu firman Tuhan berkata, bergaul kariblah dengan Tuhan Yesus. Karena pada saat engkau bergaul karib dengan Yesus, pasanganmu bergaul karib dengan Tuhan Yesus, pasti masa depanmu nanti bahagia dan sukses. Dan untuk mengetahui masa lalu dan kehidupannya sekarang ini, saudara bisa cek sosmednya. Dia berteman dengan siapa saja, followingnya siapa saja, apakah dengan wanita-wanita seksi, laki-laki seksi, ikut komunitas-komunitas yang aneh-aneh. Ini perlu dipertimbangkan, apalagi statusnya itu selalu galau, selalu marah-marah, selalu maki-maki, selalu ngutuk orang lain. Atau statusnya selalu memberikan motivasi, memberikan semangat. Karena kalau orang itu aktif di sosmed, kita dapat mengenal pribadi seseorang itu kurang lebih 50% dari sosmed itu, kalau dia aktif di sosmed. Karena sosmed itu adalah rekam jejak kita. Apalagi saudara yang pacaran, karena kenal di sosmed atau ikut bergabung di biro jodoh, saudara harus cek and recheck. Tidak boleh karena dia tampan atau cantik atau kata-katanya lembut, bang, bangkrut. Jangan terpesona dengan pandangan dari luar. Ingat, kecantikan itu dan kegantengan itu kalau sudah menikah itu tidak berlaku. Tapi kalau dia cantik, ganteng, karakternya baik, cinta Tuhan, kamu orang yang paling bahagia di dalam pernikahanmu nantinya. Oleh sebab itu, masa pacaran, masa persiapan, jangan buru-buru, pastikan kenal dengan baik-baik. Jangan lupa berdoa, tanya Tuhan terus, andalkan Tuhan Yesus, libatkan Tuhan Yesus untuk mengambil keputusan berjalan bersama Dia. Saya percaya Tuhan Yesus menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati.